Oke, baik kepada Ibu Siti Murtiani, kami persilakan. Tafadhol Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Andre atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa bertemu ya, mungkin belum pernah bertemu dengan saya. Jadi ini beberapa waktu lalu memang waktunya begitu padat sehingga baru ini sempat ya sudah selesai mengajar, jadi bisa mengisi pada malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu, Mas, Mbak semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini ilmunya bermanfaat ya. Kebetulan saya sebagai pengampu mata kuliah akuntansi syariah, manajemen keuangan syariah, kemudian juga mata kuliah akuntansi pengantar, karena bidang saya memang akuntansi dan juga audit ya. Saya sudah pengalaman mengaudit dari aspek kepatuhan syariah atau syariah compliant. Kebetulan disertasi saya juga tentang syariah compliant ya pada perbankan syariah di Indonesia, dan hampir indeks kepatuhan syariahnya itu baru 70% ya. Jadi kalau halal kan 100%. Jadi kalau misalnya kita terapkan itu berarti masih banyak yang belum syar'i. Tapi kita berusaha keras bagaimana untuk dakwah ekonomi Islam ini memang tidak boleh kemudian kita putus asa ya. Tetap harus berjuang untuk bagaimana aspek kepatuhan syariah itu bisa dilaksanakan di berbagai bidang, tidak hanya di ekonomi. Nah, kebetulan ini akuntansi, jadi kalau orang bersirkah, ya bersirkah atau bekerja sama antara dua belah pihak, di situ antara sohibul mal, yaitu pemilik modal, dengan mudorib atau musyarik sebagai pengelola, tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan di awal, ya, yang mana disebut dengan akad, ya. Maka kemudian setiap akad itu ada konsekuensi dari akad itu, sehingga kemudian juga kesepakatan mengenai bagi hasil, kesepakatan mengenai nisbahnya, ya nisbah bagi hasilnya, kapan saatnya dibagikan keuntungannya, ya ini baru prolog ya. Jadi nanti akan saya berikan slide-nya. Nah, dengan demikian seorang pengelola itu harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan yang kemudian itu disampaikan kepada sahibul mal sebagai pemilik modal bahwa laporan keuangan itu sudah selesai, yang kemudian nanti dibagikan laba bersihnya itu dengan profit sharing sesuai dengan nisbah atau komposisi ya bagi hasil dari kedua belah pihak yang sudah disepakati di awal. Nah, makanya kemudian kalau setiap bulan bisa berbeda-beda. Kalau labanya tinggi ya bagi hasilnya dapat tinggi, kalau labanya menurun ya bisa menurun ya. Bahkan kalau rugi nggak ada bagi hasil. Nah, ini nanti memang kemudian laporan keuangan itu menjadi sangat penting ya dalam bersirkah, karena ini merupakan kinerja dari perusahaan itu. Apakah perusahaan itu bisa melaporkan dengan baik, dengan amanah, dengan tepat waktu. Nah, tepat waktu timeline ini memang penting sekali ya, karena harus segera dieksekusi untuk bagi hasilnya kepada si sahibul mal, sehingga kemudian dia harus membuat laporan keuangan itu tepat waktu. Nah, ini tentu era sekarang ini teknologi sudah modern, maka kemudian dengan menggunakan teknologi itu sekarang semakin mudah untuk membuat laporan keuangan secara tepat waktu. Memang dalam pencatatan akunnya, rekening-rekeningnya itu berbeda antara yang konvensional dengan syariah. Maka ini kalau belajar lebih detail lagi akuntansi syariah itu 1 semester ya. Tetapi ini kan saya istilahnya kalau kalau materi saat ini baru prolog ya. Mudah-mudahan nanti Mas Andre bisa membuat ya, saya buatkan materi misalnya
misalnya akuntansi tentang murabahah, akuntansi tentang mudhorobah, akuntansi tentang musyarakah, akuntansi tentang salam, istisna, wakalah, apa namanya, wadiah, rahan pegadaian dan lain-lain itu kan bisa nanti dibuat ya akuntansi secara sederhana. Nggak usah Masya Allah, kayak siap. kalau kalau kuliah itu kan berat ya, harus Iya, eh, betul. debit kredit dan lain-lain. Tapi ini nanti akan saya buatkan secara sederhana. Bagaimana akuntansi zakat kemarin habis ngisi di bagaimana mencatat akuntansi zakat, infak, sedekah ya, kemudian wakaf dan lain-lainnya. Nah, ini memang sangat penting sebagai seorang pengelola harta yang dititipkan atau disirkahkan untuk modal ini memang harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya ya. Maka ini saya tak share ini ya Mas Andrea. Oke, Bu. Silakan bisa di-share, Bu, Oke, PPT-nya. Sudah jadikan co-host. ya. Nah ini eh, udah kelihatan ya Mas Andre ya. Ya, sudah kelihatan, Bu. Ya, tadi prolognya sudah saya sampaikan itu ringkasannya ya. Ini detailnya ya. Walaupun ini kalau dikatakan detail juga nggak detail juga sih. Jadi masih apa berupa pengantar saja ya. Kadang kita sering mendengar kata muhasabah ya. Kalau dalam akuntansi, muhasabah itu adalah sebenarnya bentuk seseorang itu menghitung diri yang kemudian eh, berapa sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berapa banyak hari ini sudah melakukan maksiat yang kemudian kita harus bertobat, kita harus melakukan perbaikan dan lain-lainnya. Kalau dalam konteks sebagai seorang muslim itu tentu setiap hari bahkan setiap melakukan ibadah habis sholat ya tentu kita harus merenung ya istighfar, kemudian kita duduk sebentar untuk merenung apa yang sudah dilakukan selama perjalanan waktu sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu waspada. Waspada dalam arti untuk mengontrol diri. Nah, dalam akuntansi istilah muhasabah itu juga dipakai yaitu perhitungan ya. Dalam istilah lain itu pembukuan keuangan bahwa di situ ada pencatatan ya, menghitung account kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi kalau ada transaksi antara kedua belah pihak yang mana di situ antara tadi sohibul mal dengan mudorib atau musyarik ya itu ada hitung-hitungan yang harus dicatat. Bahkan yaitu sebelumnya ada semacam studi kelayakan bisnis, meyakinkan bahwa usaha ini akan memberikan keuntungan. Itu hitung-hitungannya sudah lumayan banyak itu untuk memberikan keyakinan kepada sohibul mal bahwa bisnisnya itu bisa memberikan keuntungan. Nah, keyakinan ini juga harus disertai juga dengan pemahaman antara kedua belah pihak, bahwa kedua belah pihak itu sudah paham tentang sirkah, sudah paham tentang kerjasama, dan lain-lainnya harus dipahamkan, ya saling memahami. Kalau belum paham ya harus belajar bersama tentang sirkah misalnya. Nah, ini harus dipahamkan. Kalau belum paham, jangan sekali-kali bersirkah, karena nanti akan menyebabkan ketidakpahaman itu akan menimbulkan persengketaan karena tidak paham. Nah, maka nanti ketika orang mau bersirkah itu memang harus paham dulu sirkah itu apa gitu kan. Nah, maka kemudian di sini dalam arti muhasabah sendiri secara umum itu sangat luas ya. Mulai dari penghitungan, etika, kemudian juga ada di situ pertanggungjawaban yang kemudian pertanggungjawaban itu tidak hanya antara kedua belah pihak atau tiga pihak yang bersirkah, tapi juga pertanggungjawaban yang utama itu adalah hubungan kepada Allah, hablum minallah tadi. Ya. Nah, kemudian ini nanti juga hubungan dengan antara manusia dalam bermuamalah. Itu nanti di situ juga harus
perhatikan ya, sehingga tidak kemudian ini tidak dipahami ya, berbahaya kalau sirkah tanpa memahami apa konten atau makna dari sirkah itu sendiri ya. Nah, dalam kutipan di surat Al-Baqarah ya ayat 282 ini yang saya ambil artinya saja biar cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai ya untuk waktu yang ditentukan, jadi ada periode waktu yang disepakati, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi kalau misalnya transaksi tidak tunai itu artinya tunai itu langsung bayar, ya. Tetapi itu ada jangka waktu yang mana di situ ada aspek accountability atau pertanggungjawaban, yang kemudian di situ harus dicatat karena ya kita tahu ya daya ingat manusia itu sangat terbatas sehingga kemudian perlulah itu mencatat, menuliskannya setiap transaksi yang dilakukan ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian sirkah karena tadi kan pentingnya akuntansi dalam sirkah ya dan juga akad ya, karena ini bagian dari eh, apa bagian dari syarat yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang bersirkah. Jadi ini harus dipahami. Nah, sirkah adalah suatu akad antara dua belah pihak atau lebih. Jadi ini ada akad antara dua pihak atau lebih. Kalau di sini nanti ada, tadi saya sampaikan ada sohibul mal, yaitu pemilik modal dengan mudhorib, itu kalau mudhorobah. Musyarik, pengelola itu kalau musyarakah. Mudhorib itu kalau misalnya modalnya 100% dari sohibul mal. Tapi kalau musyarik atau musyarakah itu eh, kedua belah pihak itu sudah ada modal. Nah, biasanya eh, sohibul mal itu masuk ketika perusahaan itu sudah berjalan. Kemudian ada penambahan modal dari sohibul mal, maka kemudian itu akannya nanti pakai musyarakah. Nah, di situ untuk melakukan bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi memang orientasi bisnis ini adalah keuntungan ya. Sebagai seorang muslim dalam bisnis ya tetap berpikir bahwa setiap apa yang dilakukan di dunia ini adalah ibadah. Tetapi juga dalam upaya meraih karunia Allah yaitu berupa rezeki melalui berusaha bisnis. Nah, ini tujuannya memang untuk memperoleh keuntungan. Maka dalam bersikah memang diharapkan dari kedua belah pihak ini benar-benar amanah ya agar berkah ya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni, Allah SWT berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu ada dalam sirkah antara kedua belah pihak atau berapa pihak ya ada di situ. Untuk apa? Memberikan rahmat, memberikan barokah, keberkahan bagi bisnis atau usaha yang memang diniatkan karena Allah SWT yang beribadah yang kemudian untuk memperoleh keuntungan ya. Maka nanti orang-orang yang ada di situ biasanya orientasi dari memperoleh rezeki itu tentu hal yang pertama kali adalah bagaimana ada pihak ketiga ya, pihak-pihak yang untuk memperoleh haknya, yaitu ada zakat, infak, sedekah. Itu biasanya orang-orang yang memang orientasinya adalah pada ibadah. Ya, maka kalau memperoleh keuntungan nanti ada hal-hal yang dipikirkan terlebih dahulu sebelum itu menjadi digunakan oleh seorang yang memperoleh keuntungan. Maka ini penting sekali bahwa sirkah ini memang harus betul-betul dijaga oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, kemudian akad.
ya. Akad adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syara yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad, ya. Jadi ini memang antara kedua belah pihak yang sudah ijab qabul, ya, ijabin dikabulin, ya, yang sesuai dengan hukum syara, maka ini akan menimbulkan akibat hukum pada objek akad, ya. Maka kemudian orang harus hati-hati. Akibat hukum ini kan tidak hanya sekedar hukum apa sipil, ya, tapi hukum Allah, ya. Karena ini adalah terkait dengan syariah Islam. Ya, hukum Allah yang kemudian ketika dia sudah bersirkah, sudah berakad, maka ada hal-hal rambu-rambu yang harus dilakukan. Di awal itu sudah ada kesepakatan juga. Misalnya ada beberapa hal yang memang dalam prinsip-prinsip dalam bermuamalah itu juga harus diperhatikan. Nah, ini kita lanjutkan, ya, prinsip-prinsip seperti yang bisnisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang pertama sidik, ya, memiliki kejujuran dan selalu melandaskan ucapan, keyakinan serta perbuatan itu berdasarkan ajaran Islam. Ini yang perlu dicontoh karena Rasulullah itu kan seorang bisnis yang ulung juga, ya, ketika beliau melakukan perjalanan untuk melaksanakan bisnis dengan jujur, itu dengan melaksanakan bisnis dari Bunda Siti Khadijah, ya. Nah, ini memang satu hal yang patut kita contoh, ya. Dan juga istiqomah, konsisten dalam iman dan nilai-nilai yang baik meskipun menghadapi godaan dan tantangan. Nah, era sekarang ini luar biasa tantangannya, ya. Kalau zaman dulu juga banyak tantangannya, tapi era sekarang itu Masya Allah, luar biasa tantangannya, mulai dari riswah, ya, kemudian korupsi, ya, luar biasa. Kemudian yang ketiga fatona, mengerti, memahami dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Seorang musyarik atau mudorib atau pengelola, dia harus paham betul apa yang harus dilakukan dia dalam mengelola bisnis. Ya, bagaimana dia harus membuat laporan keuangannya, bagaimana dia harus menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi, bagaimana dia harus memberikan hak bagi hasil kepada sohibul mal untuk tepat waktu, ya, yang sudah disepakati. Ya, misalnya kalau laporan keuangan itu biasanya kan setiap akhir bulan, ya. Akhir bulan selesai ditutup bulan itu labanya berapa, kemudian profit sharing kan. Nah, nisbahnya berapa antara kedua belah pihak, nisbah bagi hasilnya misalnya 50 banding 50 misalnya. Kemudian dibagi profit sharingnya 50% kali laba bersih dikirim kepada si sohibul mal yang dia punya modal. Nah, ini juga harus dipahami oleh seorang pengelola atau tadi saya musyarik atau mudorib, ya, pengelola bisnisnya karena dikerjasama antara sohibul mal dengan pengelola. Nah, kemudian juga amanah, memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajibannya. Jadi nggak boleh lalai, ya. Harus betul-betul serius. Yang namanya bisnis itu serius, kerja keras, ya, dan juga harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan sangat hati-hati dalam mengerjakan segala sesuatunya. Dalam melakukan pencatatan, ya. Dalam melakukan pencatatan jangan sampai keliru. Karena walaupun hanya sedikit saja itu salah, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban yang luar biasa. Nanti akan ditanyakan itu kalau salah. Salah ngitung misalnya kurang 0,1. Coba 0,1 itu kalau misalnya 1 juta kurang 0,1 jadi 100.000. Kan selisihnya 900.000. Ini sudah, ini bahaya ini, ya. Jadi harus betul-betul teliti. Nah, kemudian yang kelima tablik, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dalam bisnis yang bersih, bisnis yang sehat, bisnis yang halal dan toyib, ya, dan lain-lainnya. Kalau itu makanan misalnya atau barang-barang lain, ya,
semua hal itu disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana ini adalah cara-cara bisnis yang benar, bisnis yang syar'i yang harus disampaikan pada masyarakat. Itu nilai dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah yang kemudian agar masyarakat memahami ya. Jadi kalau punya ilmu jangan disimpan sendiri ya. Kita bagikan kepada orang banyak agar juga memahami dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga ini ya ada beberapa maaf agak bingung. Ada beberapa prinsip dalam akuntansi keuangan syariah itu ya tentu ini berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang utama ya. Jadi seperti yang larangan-larangan di dalam Al-Quran itu kan riba, jelas itu larangan riba ya, harus diperhatikan itu dalam hal riba. Kemudian ada gharar, maisir ya, judi ya. Sekarang ini kan banyak sekali ya judi online ya, banyak judol, judol istilahnya, game online dan lain-lainnya, pinjol, pinjaman online yang itu tidak syar'i karena berbasis riba. Itu sangat dilarang dalam prinsip Islam. Ya, jadi itu harus hati-hati dalam melakukan setiap aktivitas muamalah karena itu melanggar syariah. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Kemudian implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri ya tadi pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Karena riba itu bermacam-macam ya, berriba nasiah. Biasanya riba nasiah itu riba karena waktu. Kalau orang pinjam uang yang kemudian berapa tingkat keuntungannya walaupun katanya itu adalah keuntungan ya, tapi kalau itu bukan karena jual beli, maka atau itu meminjam uang, maka itu kemudian nanti disebut dengan riba tambahannya atau ziyadahnya. Itu disebut dengan riba ya. Biasanya contohnya bunga ya, bunga atau pinjaman yang kemudian sebenarnya ada dia jual beli eh, dia mau bayarnya sore hari. Ternyata sore hari nggak jadi bayar ya kesepakatan harganya misalnya 10.000. Kemudian bilang, oh maaf, lupa. Ya itu lalai kan. Kemudian bayarnya hari berikutnya. Ternyata sama pemiliknya bilang gini, kamu karena bayarnya sudah hari berikutnya, kamu harus bayar sebanyak 11.000. Nah itu juga termasuk tambahan atau ziyadah atau riba. Ya, walaupun itu kesalahannya dari si pembeli tadi karena lalai dalam melakukan pembayaran. Jadi harus hati-hati. Kemudian tidak mengenal konsep time value of money ya karena waktu adalah uang nah, itu nggak boleh karena kemudian itu akan terkena pada riba nasiah ya karena waktu ya sehingga harus hati-hati maka karena di dalam bisnis itu ya uang itu adalah alat pembayaran ya alat tukar menukar sehingga kemudian karena itu alat tukar menukar maka dia hanya bisa digunakan untuk membeli sesuatu barang ataupun jasa ya sehingga kemudian kalau misalnya tadi membeli karena kemudian molor waktunya kemudian harganya jadi berubah itu termasuk time value of money maka ada istilah future value ya future value current value ya present value dan lain itu adalah nilai yang berubah di future value di masa yang akan datang berubah ya karena misalnya itu karena peminjaman karena faktor bunga atau karena yang lainnya penambahan karena ada manfaat di situ maka itu termasuk ziyadah itu tadi. Tapi kalau misalnya secara umum ya kalau dalam konteks sekarang ini kalau uangnya itu rupiah memang 100.000 sekarang dengan 100.000 yang akan datang itu nilainya berbeda karena ada purchasing power atau daya beli dari uang itu yang berbeda. Nah, daya beli itu biasanya dipengaruhi oleh inflasi, naiknya barang-barang secara berterusan. Nah, kalau menggunakan mata uang yang
dinar, dirham. Itu alhamdulillah sejak zaman Rasulullah sampai sekarang itu masih nilainya sama, tidak ada perubahan. Ya. Kemudian uang itu sebagai alat tukar ya, bukan komoditi yang diperdagangkan. Jadi kalau orang punya uang, beli uang lagi dengan nilai yang berbeda, dijual belikan seperti dolar, ya, yang kemudian orang membeli dolar tapi niatnya nanti kalau harga dolarnya naik jual lagi, itu sudah gambling ya, itu sudah termasuk judi ya. Jadi harus hati-hati. Jadi tidak boleh memperoleh keuntungan dari jual beli uang yang mata uangnya berbeda. Nah, kemudian beroperasi atas dasar bagi hasil yang disepakati di awal. Ini harus dipahami nih ya. Jadi dalam keuangan syariah itu memang yang tadi saya sampaikan di awal itu sirkah, itu bagi hasilnya itu disepakati di awal. Nisbah bagi hasilnya ya. Cara ngitungnya, dari mana ngitung bagi hasilnya, itu disepakati di awal dalam perjanjian. Ya, di awal yang kemudian disepakati, dibaca bersama, dibahas bersama, kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan ada saksinya. Kemudian kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan jasa atau atas barang ya, atau kemudian juga jual beli barang. Nah, ini juga usahanya juga harus disepakati. Jual barang yang halal, ya tidak boleh sesuatu yang dilarang, misalnya jual beli senjata, ya itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian juga hal-hal yang memang di situ tidak membahayakan orang lain, ya yang jelas halal dan thayyib. Ya. Kemudian tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Bunga dalam arti ini adalah bunga untuk meningkatkan pendapatan seperti halnya di bank-bank konvensional itu menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan, yaitu pendapatan bunga, itu nggak boleh. Kemudian asas utama yang perlu diperhatikan adalah kemitraan. Ini ada mitra antara sohibul mal dengan mudorib atau musyarikat. Asasnya juga keadilan, ya adil dan transparan. Nah, universal itu sangat luas ya. Ini jadi Islam itu memang mendunia ya, dalam kondisi siapapun dimanapun itu sama ya. Aturan-aturan hukumnya juga sama, tidak ada perbedaan. Kemudian tidak membedakan secara tegas sektor moneter dan sektor real, ini dapat melakukan transaksi-transaksi di sektor real. Ya, sektor real itu adalah sektor yang bisnis real yang ada. Jadi tidak kemudian bisnisnya nggak ada. Ya, bisnisnya nggak ada, katanya ada usahanya, tapi ternyata usahanya nggak jelas. Ya, ada itu banyak lembaga-lembaga keuangan yang mengatakan dia punya bisnis, tapi ternyata nggak ada bisnisnya. Jadi dia hanya seperti perusahaan-perusahaan asuransi, itu biasanya dia bilang punya usaha, ternyata duitnya itu hanya di reasuransi kembali atau dimasukkan dalam bisnis di perbankan yang di itu katanya ada usahanya. Nah, uangnya memperoleh penghasilan dari situ. Nah, ini memang harus hati-hati betul ketika akan melakukan transaksi dengan berbagai pihak. Harus dipahami betul kondisi fakta ya yang terjadi di rekan-rekanan kerja kita, rekanan bisnis kita. Ya. Nah, ini tujuan laporan keuangan tentu ya, tadi sudah saya sampaikan sekilas, itu pertanggungjawaban terhadap amanah modal yang telah diperoleh dari sohibul mal. Tentu ini pertanggungjawaban ini sangat penting ya, untuk melakukan pencatatan dengan baik ya, dan mengurangi tingkat kesalahan ya. Kemudian juga kepatuhan perusahaan terhadap prinsip syariah. Ini penting sekali ya, karena jangan sampai kepatuhan syariah itu hanya label, tapi benar-benar dilaksanakan dalam praktek sehari-hari. Ya, jadi tidak hanya sekedar label halal tapi prakteknya enggak. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang kan ada
saya pernah mendengar ya dulu ada yang dilabeli halal ternyata enggak halal. Nah, ini kan bahaya itu ya. Ini sekarang sudah lebih tertib lagi ya untuk label. Jadi ternyata disinyalir label halalnya itu sudah lama. Nah, kemudian melipir-melipir ternyata ditambahi barang-barang yang produk yang tidak syar'i. Akhirnya ketahuan, kemudian ada yang melaporkan. Ya, ternyata itu sudah disinyalir ada perubahan dan tidak di-upgrade kembali kepatuhan syariahnya, kehalalannya. Nah, pernah dikonfirmasi seperti itu. Kemudian membantu pihak terkait dalam menentukan zakat maupun kewajiban lainnya. Ini juga penting. Ya, jadi kalau seseorang sudah eh, keuntungan yang diperoleh sudah memenuhi nisabnya dan sudah haul, ya perlulah kewajiban untuk membayarkan zakatnya sesuai peraturan dalam Islam. Kemudian membantu mengevaluasi pemenuhan perusahaan terhadap tanggung jawab amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan yang layak, ya, dan kemudian informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik modal dan pengelola. Jadi ini memang dalam hal investasi pun juga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Tidak boleh misalnya pengelola dia memperoleh amanah untuk mengelola modal miliknya sahibul mal. Tapi ternyata pengelola itu menginvestasikan kembali kepada pihak lain. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ini yang biasanya terjadi pada perbankan syariah. Perbankan syariah itu memperoleh dana dari para nasabah ya dengan akadnya misalnya tabungan mudharabah ya. Ya namanya tabungan itu kan harusnya dia menabung tapi tidak digunakan oleh bank untuk misalnya diambil sewaktu-waktu misalnya ya atau pakai wadiah tapi ternyata itu dipakai diinvestasikan kembali dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang lain. Itu beberapa hal bisa terjadi seperti itu, ya. Nah, ini memang dalam hal ini memang harus sering diskusi dengan kawan-kawan di perbankan syariah, ya, agar tahu persis prakteknya gimana sih yang seharusnya, ya, faktanya seperti apa, seharusnya seperti apa yang kemudian kita bisa memberikan eh, apa masukan pada kawan-kawan di praktek di perbankan syariah. Nah, ini kalau tadi di dalam transaksi ya ada laporan keuangan. Jadi setiap bisnis kayak gini itu harus ada laporan keuangannya, jenis-jenis kontrak atau akad ini dalam transaksi syariah itu ya. Nah, ini misalnya ada pertukaran aset jasa dengan nilai rupiah yang sama atau sebanding, misalnya ada jual beli ya, murabahah, salam, istisna ya. Dalam transaksi. Maka nanti ketika dalam laporan keuangan misalnya perusahaan itu perusahaan yang dagang. Dia menjual barang dagangan. Ada barang dagangannya yang kadang-kadang menjual secara kredit dan juga tunai. Nah, dia jualnya dengan transaksi murabahah. Ya, kalau misalnya transaksi murabahah, cash and carry itu eh, dia bayarnya tunai, tapi kemudian barangnya langsung dibawa oleh pembeli. Ya, itu maka nanti ya hanya ada bukti pencatatan saja, bukti pencatatan penjualan murabahah. Tapi kalau kredit murabahah tangguh, maka kemudian di situ ada piutang murabahah, ya, piutang murabahah. Misalnya kasnya baru dibayar 50%. Ya, karena itu pelanggan yang loyal misalnya ya. Ya wis, anu bayarnya 50% dulu, yang 50% lagi bulan depan misalnya. Maka muncul piutang murabahah. Karena dia transaksi jual beli murabahah. Ini dalam akuntansi ini ya, akuntansi syariah ini kalau praktek transaksinya
sesuai syariah, maka dalam rekening-rekening di laporan keuangan itu akan menunjukkan bahwa di situ ada transaksi syariah. Ya, misalnya tadi ada jual beli murabahah, ada jual beli salam, jual beli istisna. Misalnya juga ijaroh, menyewakan ruko misalnya, punya ruko disewakan. Itu ijaroh yang kemudian dia akan memperoleh pendapatan ijaroh ya dari sewa. Sewa aset, menyewakan aset. Maka itu namanya pendapatan dari ijaroh. Ya, hal-hal seperti inilah yang dalam transaksi syariah, maka nanti laporan keuangan rekening-rekeningnya yang ada di dalam laporan keuangan itu akan mencerminkan bahwa itu ada praktek transaksi syariah. Ya, ini makanya penting sekali perlu dipahami ya. Nanti memahami jual beli murabahah itu apa sih? Jual beli salam itu apa? Jual beli istisna apa? Ijaroh itu apa? Kemudian kord itu apa? Di sini kan ada yang profit ya, yang profit dan ada non profit yang filantropi. Kalau profit itu ya tidak hanya jual beli tapi juga ada kerjasama yang tadi ada sirkah ya. Sirkah itu di sini ada kerjasama mudharabah atau musyarakah ya dalam hal permodalan ya dana, ada alat, ada fasilitas. Itu sirkah. Nah, ada yang non profit itu juga ada qard, ada hiwalah, wadiah, wakalah, ada hibah ya dan lain-lain. Ini semua juga ada akuntansinya untuk mempertanggungjawabkan. Misalnya katakanlah lembaga lazis ya. Lazis, lembaga amil zakat, infak, sodako. Itu juga ada akuntansinya. Sebagai apa? Bentuk pertanggungjawaban dari misalnya wakaf. Ya, Nasir sebagai pengelola wakaf, dia harus membuat laporan keuangan. Ya, oh, jadi ada dana wakaf ya yang harus digunakan untuk misalnya membangun, memperbaiki, menyelesaikan Masjid Hamfara misalnya. Ya, benar-benar semua itu harus digunakan untuk membangun masjid. Kemudian nanti dibuat laporan keuangannya, dilaporkan kepada si pihak pemberi pemberi wakaf ya, muwakif ya. Ya. Mauquf alainya siapa? Hamfara. Nazirnya Jiswah misalnya. Ini adalah Jiswah ini harus membuat laporan keuangan bahwa ini melaporkan hasil dari pengelolaan atau memberikan manfaat mauquf alaih kepada si Hamfara ya. Ini sekedar contoh ya bahwa akuntansi syariah ini adalah bagaimana transaksi-transaksi ini memang benar-benar sesuai dengan syariah. Jadi harus benar-benar dipahami praktek syariahnya yang seperti apa, transaksinya yang seperti apa. Ini harus benar-benar dipahami ya. Kemudian ini yang tadi non profit ini tadi ada qard, itu pinjaman tanpa ada tambahan sama sekali. Biasanya pinjaman kepada para pasien yang nggak mampu ya. Itu kalau di kemarin kebetulan saya sebagai Bu RT, gebrakan pertama adalah bagaimana simpan pinjam yang selama ini pakai bunga ya. Itu saya hapus semua. Ternyata ibu-ibu malah senang karena kalau pinjam nggak ada tambahannya, nggak ada jasa, namanya jasa, tapi tetap aja itu ziyadah ya. Maka kemudian ternyata malah senang. Akhirnya kemudian kita galakkan, ada tabungan untuk anak yatim piatu. Biasanya bulan Muharram ini kita kunjungan ke yatim piatu. Dan ada tabungan, tabungan kalau wisata religi ya. Nanti biasanya mengunjungi tempat-tempat masjid-masjid yang sekedar healing ya, healing. Kemudian juga infak, sodako ya, itu kita galakkan. Ternyata malah lebih besar yang diberikan ke ibu-ibu karena semangat
ini semangat memberikan sesuatu kepada pihak lain, semangat ibadah ya, sedekahnya itu luar biasa ibu-ibu ternyata. Ya. Jadi kemudian juga membiasakan diri tidak utang. Nah, ini juga kami sampaikan. Kalau nggak terpaksa jangan utang. Nah, ini juga saya sampaikan kepada ibu-ibu yang ada di situ ya. Nah, ya walaupun di awal itu sempat ada, loh nanti untuk memperoleh keuntungan apa? Bisa sampaikan, kita ini di RT ini kan lembaga sosial masyarakat. Lembaga sosial masyarakat itu adalah bagaimana kita saling membantu kerjasama untuk sosial. Ya, jadi tidak perlu mencari keuntungan. Keuntungannya ya pahala tadi dengan cara menabung apa untuk yatim piatu dan lain-lain. Ini kita sosialisasikan dulu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar. Ini saya kalau ngisi kajian-kajian di desa-desa, ada sering ngisi kajian itu juga saya isi tentang itu. Ternyata banyak sekali di kalangan masyarakat itu simpan pinjam di ibu-ibu RT. Nah, ini juga harus digerakkan, harus di benar-benar apa dakwah ekonomi Islam harus disampaikan. Kemudian pemberian itu ada hibah, ada zakat, ada sedekah, infak ya. Zakat, sedekah itu zakat pada 8 asnaf dan seterusnya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi eh, transaksi dan akad dalam teori pertukaran dan percampuran. Saya membuat istilah yang mudah saja, pertukaran. Tukar menukar itu kan satunya memberi apa, satu memberi apa, itu tukar menukar. Ya, kalau mencampur itu satu dengan satu dicampur, itu namanya percampuran. Nah, nanti dalam teori ini ya, jadi exchange teori istilah lain, ya mix ya teori ini memang inilah yang nanti akan kita lihat jenis atau kelompok transaksi. Karena kelompok transaksi itu ada akad tabaru yang social oriented, dan akad tijaroh itu yang profit oriented. Nah, akad tijaroh itu juga akan terbagi dalam dua hal, nanti kita lihat ya. Ini nanti yang untuk program-program berikutnya ya, nanti Mas Andri bisa membuat program apa pembelajaran yang lebih lanjut ke akuntansi yang lebih luas lagi ya. Nah, rukun akan ini ya pernyataan yang mengikatkan diri. Sigot al-akot ya, ijab kabul. Bu, masa jual beli harus pakai ijab kabul. Ijab kabulnya beda dengan kalau orang menikah ya. Ijab kabul dalam jual beli itu kalau cash and carry itu mudah. Misalnya dia ambil barang, dia udah lihat harganya, dicek di monitor, cekrik itu udah kelihatan harganya gitu ya. Nah, kemudian dia bayar ke kasir. Dia kasir uangnya 100 ya, Bu. Ini harganya 50.000. Kembaliannya 50 ya, Bu ya. Ini setuju itu oke gitu. Itu udah ijab dan kabul, saling menerima antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Nah, bedanya kalau tangguh bayarnya itu dicatat. Bahkan harus ada saksi. Ya, kalau cash and carry kan hanya ini kwitansi ya, biasanya ada dari cash register itu ya, yang keluar, yang kemudian itu sebagai bukti belanja. Tapi kalau yang tangguh itu yang bayarnya lusa atau kapan sesuai kesepakatan yang kemudian dia harus dicatat. Sehingga kemudian dia tidak lupa kalau dia belinya belum membayar, baru membayar 50% misalnya. Tanggal berapa mau bayar lagi? Bulan depan tanggal 10 misalnya. Dicatat. Jadi nanti tanggal 10 diingetin sama si penjualnya. Mas, Mbak, atau Mbak ya, ini sudah mau jatuh tempo misalnya tanggal 8, jatuh tempo tanggal 10 ya, gitu. Itu nanti diingetin untuk bayar. Agar apa? Nggak lupa bayar. Karena utang itu kalau nggak kebayar itu bahaya. Ya, makanya kalau yang dipinjami itu wajib mengingatkan juga. Yang pinjam itu juga wajib mencatatnya juga untuk mengingat bahwa dia punya utang. Ya.
kemudian objek akad bisa barang, bisa jasa, bisa proyek usaha ya. Dan ada saksi-saksi. Ini dalam rukun akad itu harus ada, harus dalam setiap transaksi ya. Nah, ini dalam teori pertukaran ini ada hal yang perlu dipahami ya. Ini teori pertukaran ya. Teori pertukaran ini ada waktunya yang sama, no for no ya, ain for ain. Ain for ain ini adalah barang dengan barang. Waktunya harus sama. Ya, memang ini kalau kita bicara tentang barang, ada yang ini barang ribawi. Itu nanti di topik yang lain ya. Nanti sebenarnya ada barang-barang ribawi yang memang itu dalam tukar menukar itu sebenarnya apa keilmuan ini dalam konteks transaksi ini sangat luas. Tapi saya akan mengerucutkan ini dulu dari teori pertukaran. Barang dengan barang itu waktunya sama ya, itu boleh ya. Asal ini barangnya memang kalau misalnya barang dengan barang itu memang ada syaratnya harus sama ya. Timbangannya atau nilainya harus sama ya. Maka itu boleh halal ya. Barang dengan barang. Pada zaman saya ingat ibu saya almarhum itu bidan. Bidan itu sering memeriksa ke desa-desa karena itu tugas ya. Tapi di luar jam kerja. Jadi bukan tugas dari kantor ya. Jadi kadang-kadang dipanggil untuk memeriksa kehamilan. Itu orang desa itu nggak bayar dengan uang. Bayarnya dibawai pisang 1 sisir. Dulu ya ingat. Ada yang dikasih bawang merah 1 ikat. Ini sebenarnya bentuk barter ya. Kalau istilah zaman dulu jasa dibayar dengan barang. Ya, kalau kalau waktu itu ya iya gitu aja, terima kasih gitu. Sama nggak dibayar dengan uang, nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu. Nah ini contoh ya, yang waktu itu sederhana sekali. Kok ibu belanja banyak banget? Ini enggak, ini cuma dibawain sama ibu sana di desa-desa. Nah, waktunya memang harus sama ini, waktunya sama. Kemudian kalau waktunya berbeda, ini ada syarat dan ketentuannya juga. Kalau waktunya berbeda itu misalnya barang dengan barang ain for ain gitu, barang dengan barang. Memang barangnya itu nanti misalnya eh, belum belum panen misalnya. Tapi nilainya itu nanti juga harus disepakati, dihitung ulang. Ya. Boleh, tapi nanti nilainya harus disepakati. Ya. Jadi ketentuannya nanti kalau ini sekilo pada saat harga itu, nah pada harga itu dihitung ulang. Ya. Nanti barang dengan barang. Tapi kalau belum terjadi pertukaran, waktunya berbeda, ini haram. Tidak boleh melakukan pencatatan akuntansi kalau tidak terjadi pertukaran antara dua belah pihak ya, ini masih boleh. Nah, ain for dain yaitu barang dengan uang ya, ini seperti jual beli waktunya sama, itu cash and carry tunai ya, itu boleh halal ya. Kemudian kalau ini waktunya berbeda, misalnya bayar dulu barangnya belakangan, itu nanti bisa seperti salam ya, bayar di depan, barangnya belum jadi pesen, nah itu boleh. Nanti jenis-jenisnya bermacam-macam, ini kita harus mempelajari, ada salam, ada istisna ya. Ya ini barangnya sesuai spesifikasinya apa, itu memang harus eh, apa jelas. Tapi memang ini ngomongin tentang transaksi ini nanti sangat luas ya. Jadi walaupun ini pertukaran uang dengan barang, tapi ini transaksinya luas ya. Tapi ini secara umum boleh ya. Tapi kalau barang dan uangnya belum ada, waktunya ini belum boleh. Nah, dain for dain, uang dengan uang ya, itu nggak boleh ya, pertukaran uang dengan uang kecuali sorof. Sorof itu adalah tukar menukar uang
yang berbeda mata uangnya, yang tujuannya untuk transaksi. Misalnya, Bapak Ibu mau berangkat umroh atau haji, tukar dulu uang rial ke money changer, ya, tempat pertukaran uang. Itu sorof, boleh. Ya, tapi waktunya harus sama. Hari itu uang rupiah diserahkan, hari itu juga diperoleh uangnya realnya. Mau berangkat ke Malaysia, tukar ya ke tempat money changer menukar uang Malaysia ringgit. Nah, itu nanti boleh tapi waktunya sama. Tidak boleh misalnya uang rupiahnya sekarang, ringgitnya besok ya, nggak boleh ya. Maka ini waktunya harus sama ya, tidak boleh no and deferred ya. Jadi sekarang dan besok ya tertunda itu nggak boleh ya. Jadi memang pertukaran itu seperti itu. Nah, ini transaksinya banyak sekali dari sini nanti ya. Nah, ini penjelasannya nanti silahkan dipelajari biar ini waktunya lebih, ini masih ada berapa. Nah, ini yang teori percampuran. Campur itu barang dengan barang. Ini misalnya atau jasa dengan jasa, ini biasanya dipakai untuk sirkah ya. Objeknya apa? Misalnya ini misalnya keahlian dengan keahlian. Biasanya ada sirkah misalnya ada dokter umum, ada dokter anak, ya, kemudian ada ahli anestesi. Yuk kita buat klinik bersama gitu, buka praktek. Gitu. Waktunya sama. Ya, ini sama-sama disepakati pada waktu yang sama. Ya, kemudian ain wedain. Ya, ada barang, ada uang. Ya, biasanya oh ini saya ada ruko. Ya, kita bareng sirkah yuk untuk melakukan kegiatan. Ya, ini uangnya nanti untuk modal beli barang dan lain-lain. Ini nanti dibersirkah antara kedua belah pihak. Ya, waktunya sama. Ini hanya dua yang diboleh. Ini nanti transaksinya nanti ada penjelasannya nanti di sini juga ya. Ini kalau mau penjelasan ini nanti luas sekali ya. Nanti Bapak Ibu saya bagi ini, saya share dan kemudian nanti bisa dipelajari lebih lanjut untuk basic mempelajari akuntansi yang lain ya. Memang banyak sekali produknya ya kalau bisa. Nah, ini akad tabaruk yang tadi saya sampaikan, kontrak untuk transaksi kebajikan, ada Alkot ya. Saya pernah itu eh, ada beberapa BMT yang di kawan itu memang benar-benar syar'i ya, kornya itu waktu itu ada orang yang mau pinjam kas 50 juta ya, nggak pakai jaminan, tapi dia sudah direkomendasikan sama takmir masjid untuk operasi orang tuanya ya. Kemudian dia mau bayar selama 10 bulan, jadi setiap bulannya 5 juta. Nah, waktu itu saya lihat ada metre, ada lain-lainnya. Ya, kemudian saya tanya, loh, biaya metrenya itu yang bayar siapa? Ini dari uang infak sedekah. Nah, ini yang apa dari uang diambilkan dari situ, ya. Nah, jadi tidak dikeluarkan, ya, tidak dikeluarkan biaya dari si yang pinjam. Ini saya pernah lihat fakta langsung waktu itu penelitian, ya. Kemudian ada akad rahan ya, pegadaian ya. Ini pun juga dalam praktek masih banyak yang belum syar'i di pegadaian syariah ya. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Ya. Nah, ada hawalah, wakalah, wadiah. Ini adalah akad-akad yang nantinya pertemuannya nggak bisa langsung kita ini ya kita Ya, betul. laksanakan. Mas Arief, ada yang mau ditanyakan, Mas Arief? Ya, kemudian ada wakaf ya. Nah, ini adalah yang tabaru. Tabaru itu adalah akad yang bersifat sosial atau kebajikan. Ya. Kemudian ada akad transaksi tijaroh, yaitu kontrak untuk yang profit oriented. Ya, profit oriented ini ada natural seperti kontrak. Itu kontrak yang eh, bisa dipastikan keuntungannya itu di awal. Ya, seperti jual beli, akad baik atau akad jual beli.
Nah, tadi sudah saya sampaikan ada bai al-murabahah, ada jual beli murabahah, bai as-salam yaitu jual beli salam, bai al-istisna ada jual beli istisna. Dan ada ijaroh atau sewa menyewa, sorof tadi tukar menukar uang yang dibolehkan, kemudian ada barter tukar menukar barang yang dibolehkan. Nah, ini nanti bisa kita pelajari lebih lanjut. Ini adalah yang natural settlement kontrak, itu kontrak yang memang keuntungan itu bisa ditetapkan di awal. Ya, keuntungan dari laba yang diinginkan itu bisa ditetapkan di awal. Kemudian ada natural settlement kontrak, itu yang tidak pasti. Tidak pasti itu maksudnya labanya itu kadang tinggi, kadang rendah. Maka yang ditentukan di sini adalah nisbah bagi hasil. Nisbah itu apa? Komposisi bagi hasil antara sohibul mal dengan mudorib atau musyarik. Ya, maka di situ nanti ada komposisi misalnya 60 banding 40 ya, itu karena komposisi modalnya yang berbeda, misalnya kinerjanya juga dijelaskan. Itu disepakati di awal. Ya, harus disepakati di awal nisbah bagi hasilnya. Maka di sini ada musyarakah mufawadah ya, modalnya sama, musyarakah al-inan modalnya tidak sama, musyarakah wujuh, abdan, kemudian ada mudharabah ya. Tadi ada mudharib, ya mudharib itu pengelola transaksi mudharabah. Musyarik itu pengelola transaksi musyarakah ya. Nah, ada mujaroah itu perkebunan, musakoh, mukorobah ya. Ini adalah transaksi-transaksi yang nanti kita bisa akuntansi mudharabah, akuntansi musyarakah itu nanti bisa kita pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikut. Dan klasifikasi akun perusahaan ya, ini yang pertama adalah aset, adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Itu ada kas, ada perlengkapan, ada gedung, ada piutang, dan lain-lainnya. Ini yang dalam hal ini, dalam akuntansi itu ada kelompok aset atau aktiva. Ya, aktiva atau aset. Nah, dalam laporan keuangan itu ada kelompok aktiva, kelompok pasiva. Nah, ini kewajiban ini adalah kelompok pasiva. Nah, pasiva itu ada kewajiban, ada modal. Nah, biasanya hutangnya itu kalau hutang dagang biasanya membeli barang ya, tapi belum dibayar misalnya ya, untuk apa? Dijual kembali. Kadang ada, saya pernah itu melihat transaksi kadang-kadang bayarnya sudah dibayar sebagian, nah nanti baru dikirim ya. Kalau sudah, ini biasanya pelanggan yang memang sudah pelanggan yang loyal ya, biasanya bayarnya nanti ada tempo sebulan berikutnya ya. Dan ada hutang pajak karena memang negara kita kan istilahnya pajak tak bertepi. Pajak tak bertepi itu semua pajak dipajekin, jadi biasanya akan muncul yang namanya hutang pajak ya. Nah, di sini juga ada modal. Modal pemilik adalah hak atas pemilik atas aset perusahaan. Ini modal dari sohibul mal ya. Sohibul mal ya, kemudian ada pengelolanya yang mengelola modal milik sohibul mal. Kemudian ada pendapatan adalah kenaikan modal pemilik yang berasal dari penjualan barang dan jasa perusahaan. Jadi yang namanya laba itu nanti akan menambah modal ya. Kalau dibagi ya, nanti dibagi, maka kalau misalnya si musyarik atau mudorib akan menambahkan ke dalam asetnya, itu nanti akan menambah komposisi modal. Itu harus disepakati ya antara saibul mal dengan pengelolanya. Beban itu adalah penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Itu biaya-biaya ya yang dikeluarkan ya untuk operasional perusahaan. Nah, ini memang laporan keuangan itu kan ada yang utama itu dua ya. Biasanya adalah laporan laba rugi. Laba rugi itu adalah
yang mencerminkan pendapatan secara total atau revenue, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Semua biaya. Bahkan sampai detail biaya-biaya itu memang yang dikeluarkan itu harus dihitung. Ya, jangan sampai ada biaya yang tidak teridentifikasi. Tentu pencatatan ini sangat penting sekali ya. Ya. Tapi harus hati-hati juga kalau pengeluaran untuk pribadi tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan di sini. Ini juga harus di apa? Dikenali betul. Ini pengeluaran pribadi atau pengeluaran perusahaan. Dipisahkan antara pengeluaran pribadi dan pengeluaran perusahaan. Sehingga nanti jangan sampai pribadi itu menggunakan uang perusahaan. Ya, juga misalnya pakai mobil atau motor milik perusahaan. Kemudian beli bensinnya berkurang. Nah, tapi untuk keperluan pribadi, itu harus hati-hati juga ya. Kalau misalnya pinjam ya, eh, kalau misalnya pinjam ya boleh, tapi misalnya mengurangi apa namanya bensinnya, bahan bakarnya, ya harus dikembalikan seperti semula. Kalau tadinya penuh, ya kembalikan penuh lagi gitu. Nah, ini jangan sampai nanti kemudian menjadi penghitungan yang keliru untuk pertanggungjawaban. Ini hal seperti ini itu harus hati-hati betul karena yang namanya pertanggungjawaban itu memang pertanggungjawaban tidak hanya hablu minanas tapi juga hablu minallah yang di situ Allah akan melihat setiap aktivitas kita. Maka kita harus hati-hati betul di dalam melakukan pencatatan terhadap aset-aset yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi itu ya. Nanti kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua akan melihat di situ ada dalam jual beli tadi ada jual beli salam, ada jual beli istisna, ada samsaro, ada ijaroh, ada kot ya, kemudian ada apa gade atau rahen, dan ada wadiah atau jialah ya, kemudian hawalah, doman, kafalah ya, wakalah namanya istilahnya yang banyak sekali ya. Kemudian juga transaksi mudoroba, musyarakah tadi ya, istisna, salam ya, dan lain-lain itu nanti bisa kita buat agenda kalau Bapak Ibu menghendaki akan kita buat ya sistem nanti akuntansi murabahah misalnya atau mau menyusun laporan keuangan. Tapi laporan keuangan itu pun kalau disusun itu harus ada transaksinya juga ya. Kemarin baru saja mengisi pelatihan akuntansi wakaf ya, akuntansi wakaf di Yayasan Edukasi Wakaf di Yewi ya. Itu tingkat nasional, mana alhamdulillah jalan lancar, mencatat bagaimana seorang nasir itu harus mempertanggungjawabkan eh, apa aset yang diberikan untuk dimanfaatkan kepada mauquf alaih dari muwakif. Ini Mas Andre mungkin nanti itu yang dari saya mungkin nanti ada pertanyaan atau apa yang masih belum paham ya untuk akuntansi secara detail, debit kredit dan lain-lain. Saya rasa itu satu hal yang nggak perlu saya berikan ya karena akuntansi itu nggak harus pakai debit dan kredit. Tapi bagaimana eh, eh, saya lebih suka memberikan secara apa namanya logika. Logikanya begini, kalau misalnya orang membeli sesuatu pakai uang, ya itu misalnya membeli handphone, ya membeli handphone. Handphonenya ini harganya 4 juta misalnya. Tentu aset kita bertambah kan, yang berupa handphone tadi, berupa handphone nilainya 4 juta. Nah, uang kita berkurang, kasnya.
berarti kasnya yang di dalam kelompok di Aktiva tadi berkurang. Tapi satu sisi tambah namanya aset bernama handphone. Yang tercatat di situ juga di kelompok aset. Hanya berpindah namanya asetnya. Tapi yang kas tadi, kalau kas kan tidak mengalami penyusutan, tapi handphone mengalami penyusutan kalau sudah dipakai. Sudah setahun tuh nyusutnya besar ya handphone itu. Ya, soal alat-alat elektronik itu penyusutannya besar. Setahun, 2 tahun, itu nyusutnya bisa hampir 50% sendiri. Ya. Nah, ini memang ada biaya penyusutan karena pemakaian. Nah, itu memang secara logika menyusut ya, karena dipakai ya. Ini juga termasuk ada biaya penyusutan. Biasanya pakai straight line metode garis lurus. Ya, penyusutannya sama setiap tahunnya misalnya, atau double declining balance method ya, saldo menurun ganda karena penyusutannya cepat ya menurunnya cepat misalnya kayak gitu. Nah, ini metode-metode penyusutan juga dalam akuntansi itu juga ada, karena secara logika yang namanya aset kalau dipakai itu mengalami penyusutan. Ini juga perlu disampaikan kepada sohibul mal. Karena yang namanya beli mobil, ya mobil sudah dipakai sekian lama ya biasanya mengalami penyusutan. Ya. Jadi pencatatan seperti itu juga sangat penting. Nggak mungkin yang namanya handphone sudah dipakai 3-4 tahun masih nilainya segitu terus sehingga kelihatan asetnya banyak. Nah, padahal itu sudah dipakai. Kalau dijual udah mungkin lakunya cuma 500.000 kalau udah 5 tahun atau 4 tahun ya. Bahkan mungkin nggak laku lagi karena model-model baru sudah muncul ya. Oke, saya rasa itu ya eh, teman-teman semua, Bapak Ibu, Mas Andre, ya mungkin nanti ada Ya, pertanyaan, silahkan ya. Nanti ini saya share ya materinya biar bisa dibaca ulang. Kalau misalnya nanti bertanya bisa melalui Mas Andre ya, nanti akan saya jawab secara langsung gitu ya, melalui WA atau melalui apa yang bisa membuat lebih paham ya. Itu saja dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu atas materinya yang luar biasa. Kita jadi insightful sekali ya, bagaimana akuntansi syariah itu luar biasa, bisa banyak ya, memberikan manfaat, terutama dibanding yang konven. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dari mulai pemahamannya, akadnya, ya, alurnya seperti apa, dan juga banyak sekali sebetulnya yang bisa kita uh, kemudian banyak diaplikasikan gitu ya. Masya Allah luar biasa. Baik, setelah ini akan kita buka sesi pertanyaan ya. Namun sebelum itu kita akan sedikit cooling down ya. Sebelum kita nanti masuk ke sesi pertanyaan, silakan Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian ya memberikan pertanyaan baik melalui kolom chat ya sambil cooling down. Nah, kita akan menyaksikan beberapa video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Karabet Wijaya Kusuma. Saya berpengalaman di dunia pendidikan sudah setidaknya dari tahun 2000. Kemudian di konsultasi dan training, dan saya sudah banyak mengelilingi kampus-kampus, terutama kampus berbasis ekonomi Islam khususnya, dan saya menemukan hanya Hamfara yang bisa memberikan penjelasan sedemikian rupa, secara otentik, secara luas, secara kafah tentang ekonomi Islam. Jadi saya tidak ragu untuk menyarankan Anda semua untuk bisa bergabung dengan Hamfara menjadi ahli ekonomi Islam. Dan bukan hanya ahli, tetapi dia adalah orang yang akan memperjuangkan tegaknya kembali sistem ekonomi Islam di muka bumi ini. Jadi ditunggu di Hamfara. Mau belajar ekonomi Islam yang benar-benar kafah? Kuliah aja di Stay Hamfara Yogyakarta. Karena ketika kalian kuliah di sini, kalian akan belajar banyak tentang bisnis Islam, ekonomi Islam,
fikih-fikih muamalah yang berhubungan dengan pastinya syariah Islam. Dan ini benar-benar sempurna banget, cocok banget buat kita yang punya target pengen jadi pengusaha yang taat syariat, yang nggak cuma sekedar menjalankan bisnis untung rugi saja, tapi mementingkan aspek keberkahannya. So sekali lagi sangat recommended buat kalian yang pengen belajar ekonomi Islam dan segala hal tentang bisnis Islam, langsung aja kuliah di Stay Hamfara Yogyakarta. Stay Hamfara Yogyakarta, kampus ekonomi Islam berpesantren. Iya, baik. Itu tadi tayangan video tentang Stay Hamfara Yogyakarta, Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Kita sedang melakukan penerimaan mahasiswa baru program beasiswa jalur khusus Stay Hamfara tahun akademik 2045-2025. Bahkan ada 3 program, ya. Program khususnya itu ada program khusus siswa berprestasi, kemudian yang ketiga program khusus Hafiz Al-Quran, ya. Ya, kita juga memiliki 2 prodi unggulan S1, kemudian prodi manajemen bisnis syariah, ya, S1 juga. Yang kemudian jadwal pendaftaran kita buka dari 1 Desember kemarin, dari 1 Desember 2023, ya, sampai sekarang di gelombang ketiga nanti sampai 15 September. Jadi bagi Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, mungkin memiliki teman, ya, orang tuanya punya anak atau anak-anak dari Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, ya, yang mungkin SMA ingin berkuliah, ya, kita membuka pendaftaran kampus ekonomi Islam berpesantren yang insya Allah luar biasa mendidik calon-calon kader pengemban dakwah ekonomi Islam yang kafah, ya, insya Allah. Baik, kita berikutnya akan lanjut ke dalam sesi pertanyaan, ya. Ini sudah masuk beberapa, ya. Masya Allah, ini beberapa penanya telah hadir. Mungkin kita baca dulu. Ini dari yang pertama, Ibu Siti Hadijah. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu, apakah basis pencatatan akuntansi secara akrual dibolehkan dalam akuntansi syariah? Oke, boleh, monggo Ibu Siti Murtiani. Tafadhol Ibu. Langsung saja ya Mas Andre ya. Iya, Jadi langsung aja. dalam pembagian hasil itu memang harus menggunakan cash basis ya. Karena di situ misalkan laba uang yang masuk dari penghasilan, kalau misalnya itu belum masuk, berarti belum dianggap sebagai penghasilan. Karena kalau pakai accrual basis ya, Mbak Siti Hadijah, karena misalnya kayak piutang pendapatan, ya, dia belum dianggap sebagai pendapatan yang kemudian dia harus dibagi hasil kalau masih berupa piutang, ya. Tapi kalau kemudian dia sudah membayar, ya sudah membayar utangnya tadi, pelanggan tadi, yang kemudian sudah masuk diakui sebagai pendapatan, metode cash basis itu yang dibolehkan dalam konteks urusannya dengan bagi hasil. Jadi real, ya. Jadi real yang masuk, dananya segitu, labanya segitu, dananya segitu, gitu. Itu yang dibagi hasilkan. Jadi nggak boleh misalnya masih berupa piutang dibagi, itu nggak boleh ya. Karena itu pakai metode accrual basis. Harus cash basis ya dalam hal ini untuk bagi hasil. Itu nggih Mbak Hadijah. Iya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Insya Allah terjawab ya Ibu Siti Hadijah. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu. Selanjutnya dari Ibu Yulia Dewi. Terima kasih share ilmunya. Di manakah ada sistem seperti ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan? Monggo Ibu. Pertanyaan untuk saat ini memang ya kita harus benar-benar teliti, ya harus teliti, telaten, dan juga harus banyak mempelajari ilmu. Kadang-kadang kan tholabul ilmi itu sangat penting karena memang ilmu kita itu kalau kita celupkan ke air laut itu baru setetes ini ilmu kita. Maka pentingnya kita harus selalu menuntut ilmu walaupun kita sudah berumur ya, agar kita memahami apa konsep muamalah, konsep ibadah yang harus kita lakukan. Maka kemudian
ketika kemudian kita itu berinteraksi dengan orang lain, yang yaitu ada bermuamalah dalam bekerja saja, ya kalau milih-milih juga bekerja ya, kalau bekerja dengan orang ya, misalnya kerja di bank itu kawan-kawan yang ex-bank itu kan, ketika beliau itu banyak belajar menuntut ilmu yang kemudian tahu bahwa bunga itu haram, akhirnya mereka ya segera mungkin itu untuk keluar dari bank itu dan kemudian bertobat dan akhirnya banyak jalan yang dilakukan oleh kawan-kawan ex-bank yang kemudian mereka berkolaborasi membuka bisnis ya untuk bagaimana mensiarkan ekonomi Islam. Yang kemudian luar biasa kawan-kawan ini semangatnya ya. Yakin bahwa rezeki itu dari Allah, maka kemudian ketika seseorang itu mau berbisnis atau usaha apapun memang harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam sehingga kita merasa aman, nyaman ya ketika kita sudah di jalan Allah ya. Nah, maka kemudian eh, di manakah ada sistem seperti ini? Ya kita harus upayakan. Kita upayakan ya kalau seperti di STI Hamfara itu bagaimana mahasiswa kita ajarkan tentang BIMEL ya dakwah basic ya, dakwah ekonomi Islam tingkat regional di wilayah sekitar. Bagaimana mereka itu dakwah ekonomi Islam kepada masyarakat. Paling tidak mereka itu ya orang desa itu saya rasa kalau nyaman sekali ya. Asal mereka itu tidak terlibat ya itu di desa itu apa namanya? Pinjol, pinjaman online, rentenir. Rentenir itu pada masuk desa juga. Ya, saya pernah itu eh, mengunjungi kan ketika pengabdian masyarakat kerjasama dengan LSM, bagaimana mengentaskan mereka dari jeratan rentenir. Dan rentenir itu bekerja sama. Ya, misalnya yang satu sudah mau lunas, nggak punya uang, kemudian rentenir satunya itu meminjami uang, disuruh oleh rentenir satunya agar melunasi. Jadi dia melunasi satunya, tapi kecemplung pada rentenir yang lain. Itu mereka itu punya kaitan ya, kerjasama seperti itu. Maka kita sebagai umat Islam juga harus kerjasamanya lebih kuat untuk membimbing teman-teman kita yang belum paham, membantu kerjasama dengan LSM. Kebetulan saya kerjasama dengan lembaga Layes di Gunung Kidul waktu itu. Jadi misi pengajian, jumlah anggota pengajian itu sampai 600 orang ya, setiap pengajian itu. Berkurang itu kalau pas panen kacang, yang kemudian mereka pada panen kacang itu nggak datang pengajian. Nah di situ nanti ditanyakan lagi, sudah lunas utangnya? Ya kita tetap membimbing terus, membina terus agar mereka tidak terjerat pada rentenir, ya, nggak pinjol dan lain-lainnya. Ini kemudian kita ajarkan tentang bagaimana berbisnis, membuat barang-barang sesuai dengan sumber daya alam yang ada, ya. Misalnya banyak melinjo, bagaimana membuat emping melinjo dan lain-lain kita ajar. Sehingga mereka itu punya penghasilan. Bagaimana membuat roti dari ketela pohon. Ya kita ajarkan, kita ngundang orang-orang yang bisa mengajari mereka. Kita bahkan membantu pemasarannya juga. Ini hal-hal seperti ini memang tidak mudah ya mengajarkan pada banyak orang ya. Ya kalau kita menghindar ya mungkin ya bisa, tapi paling bagus kalau kita langsung action ya, langsung action membantu belajar, kemudian membantu ikut terlibat ya seperti tadi di RT misalnya bagaimana simpan pinjam itu tidak pakai tambahan atau ziyadah. Ziyadah itu bisa bentuknya bisa jasa, bisa bunga atau yang lain. Nah, hal-hal seperti itu harus kita lakukan secara intensif, istiqomah untuk melakukan pencerahan kepada saudara-saudara kita. Saya rasa itu ya Mbak Julia. Harus semangat ya Mbak Julia ya. Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Insya Allah terjawab ke Ibu Yulia ya. Insya Allah. Sepertinya memang kita sedikit keterbatasan waktu ya. Kemungkinan ada beberapa pertanyaan yang
sama gitu. Jadi kita pilih yang sekiranya bisa dijawab ya, insya Allah dalam waktu yang kurun singkat ini gitu. Dimulai dari Ibu Erna. Jadi ada dua pertanyaan. Assalamualaikum, gaji pemimpin filantropi berapa persen dari donasi? Sebenarnya yang syar'i gaji diambil dari mana? Boleh dari hasil donasi? Dan kemudian ada pertanyaannya lagi, Ibu, apakah boleh mengambil keuntungan dari bisnis sekolah swasta, misalnya dari pungutan SPP dan lain-lain? Apakah menurut syariah itu wajar sekolah itu mengambil keuntungan? Monggo boleh Ibu dijawab. Ya, ya, jadi ini dulu ya Mbak Erna ya, Mbak Erna ya. Jadi dalam filantropi itu kan misalnya ada zakat, infak, sedekah ya. Kalau zakat itu memang dia untuk 8 asnaf, tapi salah satunya adalah amil ya, amil zakat. Itu boleh ya. Nah, komposisinya berapa? Kalau di beberapa lembaga itu sudah menetapkan dan juga sesuai peraturan juga ini hanya sekitar 12% ya, 12%. Tapi juga tergantung dari jumlah SDM-nya, ya SDM-nya yang bekerja di situ. Maka ini juga tingkat pembayarannya banyak, berapa orang yang membayarkan di situ, juga SDM-nya yang melayani di situ juga harus wajar juga. Jangan sampai ada kasus bahkan ada sampai hampir 30%, 50% nanti habis nanti buat itu ya. Tapi ini terukur ya. Ini berapa persennya? Ini rata-rata 12% ya, 12%. Tapi 12% pun ini tidak hanya untuk gaji, kadang untuk operasional. Operasional itu misalnya ada pencatatan, pembukuan, ya ada apa namanya alat-alat tulis dan lain-lainnya juga untuk gaji. Ya, ini memang bagian dari donasi. Biasanya diambil dari infak dan sodak atau sodako. Ya, tidak diambil. Kalau di zakat itu dari amil, memang hak amil ada ya juga diambilkan dari situ, tapi nilainya juga tidak sekitar 12% juga. Ya, jadi ini beberapa hal memang harus dihitung dan dibicarakan dengan pengurus yang lain ya, sehingga nanti komposisinya itu tidak apa mendominasi ya istilahnya. Tujuan dari si apa muzaki itu kan ingin sampai kepada penerima apa zakat ya, atau yang misalnya yang ada di Indonesia itu biasanya kalau enggak fakir, miskin, mualaf ya dan lain-lainnya yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti sesuai dengan peruntukannya ya 8 asnaf yang ada. Warimin biasanya yang paling banyak orang-orang yang terjerat utang ya itu. Tapi itu juga harus ada pembinaan juga, jangan sampai utang habis dilunasin nanti utang lagi ya itu. Jadi ini memang jumlahnya ya Mbak ya harus betul-betul di apa dihitung. Tapi rata-rata 12%. Kemudian yang lainnya tadi Mengenai sekolah swasta, apakah boleh diambil keuntungannya dari SPP Ibu gitu? dari SPP, Uh, donasi. Boleh, ya itu tadi yang memang hanya berapa persen tadi ya, karena untuk operasional ya. Karena yang apa? Karena memang pekerjaannya itu memang sosial ya. Ya walaupun itu sosial untuk memperoleh pahala, tetapi untuk paling tidak untuk operasional ya, untuk akomodasi karena memang pekerjaannya hanya itu saja, jadi memang harus diperhatikan juga. Tidak boleh kemudian dia bekerja banting tulang untuk memberikan kepada yang memperoleh manfaat, tapi juga istilahnya tidak terurus juga. Nah, ini boleh ya dengan mengambil itu biasanya ambil 12%. Gitu Mas Andre. Ya, baik. Makasih banyak Ibu atas jawabannya. Luar biasa sekali, insightful ya. Kita dapat banyak wawasan dari Ibu Siti. Masya Allah, luar biasa pada malam hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, insya Allah
kita akan ketemu ya di kesempatan lain waktu. Insya Allah kita hadir ya. Nanti kita hadirkan lagi Bu Siti Murtiani yang akan menjawab pertanyaan Ibu dan Bapak sekalian. Masya Allah, luar biasa sekali antusiasme pada malam hari ini. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini, tapi karena kita sudah di akhir sesi acara ya, mohon maaf sekali keterbatasan waktu. Sebelum itu kita akan akhiri acara ya, namun bisa diberikan closing statement Ibu Siti untuk penutupnya. Silakan Ibu. Ya, baik, makasih Mas Andre. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk melalui Al-Quran. Tentu kita sebagai hamba Allah akan mempelajari itu sebanyak-banyaknya agar kita mengetahui apa yang diberikan oleh Allah petunjuk itu, yang kemudian kita bisa menjalankan, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Ya, termasuk dalam hal ini adalah dalam bertransaksi atau bermuamalah. Nah, juga dalam beribadah, dalam bermuamalah itu harus sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaupun kita belum memiliki ilmunya semua, ya insya Allah dengan niat yang kita untuk mempelajari semuanya, ya kita memang harus rajin ke majelis taklim, belajar, ya, untuk agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat gitu. Ya, jadi ini sebagai closing statement, saya doakan semoga Bapak Ibu semua selalu semangat untuk belajar ya, karena walaupun sudah tua ya seperti saya pun masih belajar terus tiada henti. Itu ya Mas Andre ya. Terus semangat. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti, Masya Allah luar biasa malam hari ini. Ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan bertemu beliau lagi ya di kesempatan berikutnya. Kita doakan Ibu Siti Murtiani sehat selalu. Ini sepertinya agak drop ya Bu ya. Semoga segera disembuhkan, segera diangkat penyakitnya, insya Allah. Semoga selalu diberkahi dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma amin. Dan Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, jazakumullah khairan sudah hadir berpartisipasi pada malam hari ini, luar biasa, Masya Allah sekali antusiasmenya. Ya, kita bertemu lagi di Taklim Online Hafara lainnya, dan juga event menarik lainnya dari event Ziswa Hafara, Masya Allah. Namun sebelum itu kita tutup, ada info yang sebelumnya tadi disampaikan, kita masih membuka pendaftaran mahasiswa STI Hamfara Yogyakarta untuk program S1 ya, manajemen bisnis syariah dan perbankan syariah. Langsung saja mungkin dari Bapak Ibu dan Kakak sekalian punya sanak saudara yang bisa berkuliah ya, akan berkuliah, boleh didaftarkan di Hamfara. Begitu. Baik, kita tutup acara malam hari ini dengan bersama-sama lafazkan kafir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andre sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.